Oke, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu external API menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Junior Caesar Delano dengan NIM 672017-218 untuk melengkapi tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Ya, mari kita mulai. Dalam file PHP ini, dalam project ini maksud saya, itu terdapat dua file PHP, yaitu index.php dan getbook.php, yang dipercantik dengan mystyle.css sebagai desain dari HTML kita. Ya, file-file tersebut itu dijalankan di atas server. Server yang akan saya gunakan adalah XAMPP Apache ya. Apache XAMPP yang sekiranya filenya terdapat di untuk umumnya berada di C, di C, XAMPP, htdocs. Lalu disinilah file-file kalian akan terdaftar seperti itu. Untuk file project ini berada di client TR3. File client TR3 ya sama ya. Jadi di sini ada getbook.php dan index.php serta CSS file yang berisi mystyle.css. Seperti itu, folder bukan file maksud saya. Lalu di dalam index.php itu berisi codingan seperti ini ya, bahasa PHP. Jadi saya menggunakan session karena ada dua file yang di antara dua file tersebut terjadi pertukaran data atau perubahan data, sehingga kedua file tersebut harus saling interaktif dalam memberikan pembaruan terhadap data-data. Yang saya maksud adalah variabel-variabel yang akan dituliskan dalam session seperti ini. Untuk selanjutnya kita tidak akan membahas lebih soal session. Untuk membahas session kita cari di Google banyak seperti itu. Untuk sekarang saya lebih menekankan ke codingan mengenai external API yang berada dalam file getbook.php. Oke, kita mulai. Session start ini ya, untuk tadi sessionnya untuk transfer, untuk inilah transfer data dan transfer variabel dan perubahan untuk memperbarui secara real time dalam server. Lalu di sini saya punya beberapa codingan, yaitu yang penting adalah URL. Dalam API itu yang dipentingkan adalah URL karena setiap sumber yang membuka secara umum data-datanya itu dilewatkan melalui link seperti URL seperti ini. Oke, dalam konteks project kali ini yang API yang saya gunakan adalah API Google Book, di mana aplikasi saya nanti aplikasi web yang sekiranya bisa mencari ada input dan itu mencari kata kunci, keyword yang akan kita masukkan. Lalu setelah kita enter, itu akan memunculkan beberapa buku yang ada di dalam API dari Google Books seperti itu. Lalu URL ini adalah URL dari Google Books sendiri. Ada search di sini. Variable search di sini itu menerima nilai dari post yang ada di dalam inputan seperti itu. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu aplikasi jadinya. Seperti ini demo aplikasinya. Mohon maaf. Oke, book finder. Untuk halaman pertama itu seperti ini. Lalu ketika kita mencari buku, misalkan saya ingin mencari buku programming, kita tekan enter, lalu yang muncul adalah buku-buku programming yang berasal dari API Google Books. Contoh kedua, misalkan kita mau mencari buku matematika, akan muncul buku-buku matematika di dalam API.
ketika kita memasukkan input kosong, maka cannot find the result karena tidak ada hasil. Seperti itu ya. Lalu misalkan kita masukkan lagi math seperti itu ya. Lalu di sini juga ada menampilkan gambar, menampilkan judul dari buku, author, dan tahun. Lalu ada link di sini, itu bisa diklik dan mengarah kepada link dari buku tersebut. Contohnya tadi saya menekan Kamus Matematika Remaja, maka muncullah di sini link dari website Google yang menampilkan buku Kamus Matematika Remaja seperti itu. Oke, demo aplikasi sudah saya jalankan, lalu kembali ke coding kita. Ya, dalam coding kita ini tadi dalam input ya, ada form input kecil itu yang user diminta memasukkan keyword, itu ada di sini. Lalu termasuk di dalam form, dan setelah disubmit dia akan menuju ke getbook PHP dengan metode post. Input yang kita masukkan, yang kita post itu melalui name dari input ini, namanya name search content. Setelah kita pencet tombol submit search, lalu kita akan masuk ke codingan untuk mendapatkan external API-nya. Seperti itu. Untuk tadi yang search content ini, kita masukkan ke dalam variabel search di dalam codingan getbook.php. Seperti ini ya. Lalu itu akan mempengaruhi URL, karena URL dari Google API itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan pencariannya. Ketika kita memberikan pencarian matematika, maka akan masuk di sini matematika, lalu URL berubah jadi volume q sama dengan math, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu ini adalah curl setup array. Itu adalah beberapa aturan yang digunakan untuk mendapatkan API eksternal dengan metode get. Lalu ada namanya mendaftarkan versi HTTP-nya. Lalu kita juga mendaftarkan URL-nya yang akan kita masukkan nanti. Ketika sudah lengkap, lalu dimasukkan ke dalam variabel response dengan cara memanggilnya dengan cara curl exec curl. Curl itu adalah tadi dari curl init. Curl tadi itu mendapatkan API ya. Lalu untuk beberapa aturannya, opsi-opsinya untuk inisialisasi itu menggunakan curl setup array tadi. Ketika sudah didaftarkan semua aturan-aturannya, lalu kita masukkan ke dalam response curl exec curl ini. Seperti itu. Ini sebenarnya menginisialisasi sih. Setelah di init, kita memberikan initnya tuh isinya apa aja gitu. Lalu ketika error, kita harus mereturn dengan curl error. Jadi tidak sepenuhnya API itu masih bekerja, URL-nya bekerja, maka harus ada error trial errornya seperti itu. Nah, ini saya akan menghapus beberapa komen yang saya memang ikuti untuk mengingat-ingat, untuk membuat saya tidak sulit dalam penggodaan. Lalu setelah kita mendapatkan respons, ini hanyalah sebatas respon yang mereturn string dari semua JSON filenya seperti itu ya. Isi JSON filenya akan dimasukkan ke dalam respons. Namun belum jadi JSON, hanya string dari representasi string dari JSON file seperti itu ya. Lalu kita harus mendecode dulu string tersebut menjadi JSON dengan JSON decode response seperti itu. Nanti tetap response, namun sekarang sudah menjadi JSON seperti itu. Saya akan membuat di bagian ini saya akan membuat beberapa wadah untuk menaruh variabel di dalam sesi seperti itu ya. Nah, ini beberapa aturan yang nanti untuk menaruh nilai-nilai yang ingin saya ambil dari API tersebut ke dalam variable session ini. Begitu. Ketika pencarian kita memasukkan kosong atau
uh, atau nilai dari banyaknya data itu adalah kosong, maka error. Session error kita isi, kita tidak bisa menemukan hasilnya seperti itu. Nanti akan ditampilkan ke halamannya. Lalu ketika saya sudah mencoba tadi, ketika saya mencari dengan kata kunci book, dia error, maka saya memberikan trial error juga. Dan isinya adalah, kita tahu yang kamu cari itu buku, tapi mohonlah paling nggak kasih judul atau kata kunci yang benar gitu ya. Nah, ini alasnya ini untuk codingannya nggak error seperti itu ya, untuk tidak errornya. Oke, di sini kita mulai memasukkan nilai-nilai dari API ke dalam variable session yang akan nanti traffic antara index.php dan getbook.php seperti itu ya. Ada traffic variabel lah intinya gitu, bahasa pintarnya. Lalu array push itu maksudnya kita kan punya array kosong di sini nih, arraynya masih kosong, session title array kosong, authors array kosong, sampai book URL array kosong. Lalu untuk mengisi array tersebut dengan nilai-nilai yang didapat dari API, kita menggunakan array push di sini, array push di sini seperti itu ya. Lalu kita isi dengan session title itu response yang sudah JSON response tadi, variable response yang berisi JSON. Saya sudah melihat isi JSON-nya, maka saya bisa membuat beberapa indeks di sini. Jadi intinya variable session title ini akan diisi oleh judul seperti itu ya. Authors akan diisi oleh authors, dan seterusnya. Image diisi gambar, year diisi tahun, dan book URL akan diisi URL dari link yang akan menuju ke link dari buku tersebut gitu ya. Lalu di sini ada ini adalah ya namanya array kan, kita bisa push dengan indeks ya dari sini. Jadi indeks ke 0 kita masukkan buku pertama, indeks 1 kita masukkan indeks 1 kita masukkan buku kedua, indeks 2 kita masukkan buku ketiga, seperti itu. Lalu setelah diisi semua, berarti kan setelah melalui proses ini, array ini sudah memiliki nilai dan sudah memiliki isi. Seperti itu ya. Namun errornya ini tetap kosong karena dia tidak error seperti itu, dan tidak dideklarasikan. Jadi tetap ya dideklarasikan tapi string kosong seperti ini ya. Jadi tidak menampilkan apa-apa. Oke, lalu setelah kita memberi nilai kepada array tersebut, wadahnya tersebut dalam array session, kita kembali ke index.php, boom, seperti itu ya. Nah, di sini kita seperti sintaks dari HTML biasa, namun kita masukkan ke dalam echo. Karena tadi session sudah memiliki nilai, maka kita bisa for di sini. Kita bisa perulangan sesuai dengan data yang kita dapat dari API tersebut. Gitu. Dan untuk jelasnya seperti inilah session image. Kita menaruh image ke dalam daftarnya title dan di dalam perulangan sebanyak data tersebut, seperti itu ya. Jadi saya yakin kalian bisa melihat ini, kalian sudah bisa tahu dengan indeks ini, karena session yang saya tulis di sini tuh bukan lagi didapat dari API, melainkan dari array yang sudah diisi nilai-nilai dari API, seperti itu ya kata-kata pintarnya. Lalu setelah kita menampilkan semua data-data dari buku, maka jangan lupa di destroy sessionnya, kita kosongkan lagi. Yang penting sudah tertampil di dalam websitenya, halaman kita gitu. Baru sudah tertampil, kita harus destroy supaya kosong lagi gitu, supaya bisa diisi lagi dengan yang baru, nilai-nilai arraynya ketika kita ingin mencari dengan kata kunci yang baru lagi, seperti itu. Saya lupa save ini. Saya tidak perlu menjelaskan CSS nya karena sudah dijelaskan beberapa kali di kelas pemrograman berorientasi platform. Lalu saya yakin kalian sudah bisa lah CSS, itu sangat mudah kalau kalian mau belajar. Oke. Apalagi ya, untuk tampilannya saya sedikit menggunakan CSS dari Bootstrap dan beberapa
beberapa JavaScript dari Bootstrap karena saya ingin membuatnya menjadi kartu-kartu seperti ini ya. Kartu-kartu kalian pelajari saja untuk kartu, namun pada video kali ini saya tidak membahas itu. Oke, sekian dari saya. Materi eksternal API kelas Sister B 67 2017 218 Junior Cesar Delano. Salam.